Ustadz, ini pertanyaan soal birrul walidain. Nah, Kan kalau anak laki-laki, meskipun setelah menikah, tetap kewajibannya nomor satu ke orang tua. siap. Tapi sekarang kondisinya anak laki-laki ini punya orang tua. Kedua orang tuanya tuh kerjanya tuh penghasilannya mapan karena sebagai PNS semuanya terjamin. Dan si anak laki-laki ini penghasilannya tuh lebih kecil dari orang tuanya. Tetapi orang tua ini meskipun penghasilannya lebih besar dari si anak, dia kadang masih suka istilahnya minjem ke si anak, misalnya masih ada yang kurang. Tetapi kondisinya kurangnya itu bukan karena benar-benar keperluan yang utama, tapi karena senang tambah belanja online kayak gitu. Nah, si anak laki-laki ini kadang suka bingung kalau nolak gimana, nggak nolak juga. Dia sebenarnya punya kebutuhan sendiri juga, apalagi udah punya anak. Nah, Dan kalau misalnya si anak ini nolak, apakah dia berbuat dolin sama orang tua, sedangkan sampai dia pernah sampai harus minjem ke koperasi tempat dia bekerja karena nggak tega bilang nolak ke si orang tua ini. Jadi bagaimana menghadapi orang tua yang kadang masih suka minta minjem atau minta ke anak, sedangkan penghasilannya dia sendiri lebih besar dari penghasilan si anak. Makasih Ustaz, jazakallahu barakallahu khairan. fiik. Masya Allah, Masya Allah. Iya, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, Allah mengatakan wasainal insan biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah tuh wasiat sama anak-anaknya. Dan Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baiknya anak kepada orang tua bukan karena orang tua butuh, perlu sama dia. Bukan karena itu. Tapi karena sebagai bentuk dia bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuanya. Bayangin semua yang kita miliki sejatinya karena perawatan orang tua kita. Kaki kita, ya Allah ya. Anak ketika jatuh dari sepeda, terluka lututnya. Siapa itu yang ngasih obat ya? Anak ingat dulu ketika kecil ada obat merah, ya dikasih obat merah, kasih perban. Siapa yang membuat luka-luka di kaki kita itu dibersihin? Pakai dulu ada namanya Revanol yang kuning itu, anak suka dibersihin sama orang tua, ya Allah. Jadi sebagai bentuk kita syukur sama orang tua, bukan karena orang tua perlu sama kita. Kita ini perlu bersyukur kepada kedua orang tua kita, berterima kasih kepada keduanya. Bagaimana bentuk terima kasih kita kepada orang tua? Ini yang sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika seorang anak tidak mampu berbakti kepada orang tua dengan fisiknya, karena ada jarak jauh yang memisahkan antara keduanya, dia bisa berbakti dengan hartanya. Ketika dia fisik juga jauh, harta juga nggak punya, lalu dengan apa? Dengan doa dan senantiasa perhatian sama kedua orang tua. Bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ketika orang tua ini cukup sebenarnya. Ketahuilah anak, ini untuk anak nih ya. Kalaupun orang tua sudah cukup, sebagai bentuk terima kasih kita perlu kasih hadiah buat orang tua kita. Nggak nunggu keduanya minta. Tapi anak masih belum cukup. Salah satu cara mencari rizki, menambah harta, memanjangkan umur, berbakti kepada orang tua. Kita tahu orang tua kita suka sesuatu, kita nggak pernah kasih hadiah sama orang tua kita. Nunggu mereka minta sama kita. Ya memang kita kita belum punya lebih, Masya Allah. Ingat bagaimana kisah seorang laki-laki yang sudah punya anak dia. Dia tidak pernah memberikan susu kepada anak-anaknya kecuali ayah bundanya sudah minum dulu. Sampai suatu saat dia berdiri karena mendapati orang tuanya tertidur. Dia pegang tuh susu. Dari malam sampai subuh. Anak-anaknya menangis macam-macam. Tidak. Orang tuaku. Maka buat si anak, tolong jangan menunggu orang tuanya minta.
Tahu orang tuanya suka sesuatu. Orang tuanya mamanya ya suka nih sepeda-sepedaan kayak gini nih. Nggak perlu. Emang sepedanya bisa dinaikin? Nggak bisa dinaikin. Tapi dia suka. Belikan. Kasih sepeda, ya nih anak bisa beliin sepeda ya ini itu. Ada sesuatu yang disukai sama mereka. Sekali lagi berbakti kepada orang tua itu tidak menunggu mereka meminta. Tidak menunggu mereka memerlukan kita. Tapi karena bentuk kita berterima kasih kepada mereka, subhanallah. Anak sabar. Jadi ketika tidak mampu, anak minta maaf sama orang tua. Afwan ayah. Tapi insya Allah ketika awal anak dapat rezeki, anak akan datang ke ayah. Anak akan datang ke ibu. Jadi seperti itu model. Dan seorang istri, ini kan yang bertanya sepertinya istrinya. Karena mendapati suaminya seperti itu. Dan seorang istri harus full service buat suaminya. Dukung surga suaminya. Katakan kepada suaminya, bang insya Allah bang, ketika kita punya rezeki, insya Allah. Ketika kita ada harta, insya Allah kita berikan hadiah buat orang tua. Kalau bisa setiap kali dapat gajian umpamanya, walaupun lebih kecil dari gaji orang tuanya, dia berikan hadiah buat ayahnya. Masya Allah. Dan ada seorang anak, subhanallah ya. Seorang anak ini, anak lupa ceritanya, tapi anak ini pernah dapat uang dia. Pernah dapat uang, kalau nggak salah 1.000 real. 1.000 real, dia dapat uang, langsung dia belikan parfum buat orang tuanya. Dia belikan parfum buat orang tuanya, kasih hadiah. Ayah, ini ayah, Masya Allah. Ini parfum, artinya bukan satu kebutuhan yang primer. Diberikan parfum buat orang tuanya. Masya Allah. Keesokan harinya Allah ganti 10.000 real buat dia. Allah ganti jamaah. Kontan. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin. Kadang-kadang kita sudah gerundel dulu ngasih. Aduh ini suami ngasih ini. Itu padahal kita masih perlu, orang tuanya udah nggak perlu. Orang tuanya cuma untuk beli online apa macam-macam tadi. Akhirnya kita jadi beban buat kita. Akhirnya kita nggak ikhlas juga ngasihnya. Maka tolong berilah sesuai kemampuan. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang sudah diberikan jangan pernah diungkit. Insya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, dari harta, pasti Allah kasih ganti. Dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jangan bergantung dengan rezeki yang sudah ketahuan. Kalau bicara gaji itu bagian dari rezeki umpamanya. Kita udah tahu tuh gaji 2 juta, 2 juta. Gaji untuk beli ini itu nggak cukup. Tapi ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan carilah rezeki yang tidak disangka-sangka. Bagaimana mencarinya? Allah Azza wa Jalla yang akan kasih ketika kau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kau bertawakal kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.